Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam bahagia, bahagia buat kita semua. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Ashadu alla ilaha illallah wasadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli wa salim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bukan suatu yang mengherankan jika seseorang diganggu jin justru di saat ia telah mulai melangkah dan berhijrah total kepada agama Allah yang hak. Contoh kasus semacam ini sudah ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana salah seorang sahabat beliau yang bernama Utsman bin Abi al-Ash'ats-Saqafi radhiyallahu anhu diganggu setan dan memiliki suatu penyakit yang diderita semenjak keislaman beliau. Dalam hadits riwayat Imam Muslim nomor 2202 dijelaskan dari Utsman bin Abi al-Ash'ats-Saqafi bahwa dia pernah mengadukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang suatu penyakit yang ia derita semenjak masuk Islam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, letakkan tanganmu pada tempat yang sakit di tubuhmu, bacalah Bismillah 3 kali. Dan bacalah, Auzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhaziru 7 kali. Hadits di atas menunjukkan bahwa setan golongan jin tidak akan rela akan keislaman seseorang, sehingga ia akan berusaha menyerang dari berbagai sisi, baik dari sisi ekonomi, kesehatan, dsb. Bahkan dalam riwayat lain diceritakan bahwa Utsman bin Abi al-Ash diganggu setan dengan was-was pada setiap rakaat salatnya hingga lupa berapa rakaat ia telah melaksanakan salat. Tujuan mereka menyakiti para mualaf tentunya untuk menggiring persangkaan mereka bahwa agama Islam yang mulia ini adalah sesuatu yang sial dan membawa penyakit. Wal-i'adzu billah. Kasus yang saya temukan kemarin siang adalah kasus seorang ibu yang sudah masuk Islam bertahun-tahun. Namun semenjak keislamannya, masalah selalu datang silih berganti. Dari mulai sakit di sekujur tubuhnya, usaha yang selalu gagal dan tak berbekas keuntungannya, pertengkaran dengan anggota keluarga, dan sebagainya. Kami sangat prihatin dengan kondisi keluarga ibu tersebut. Akhirnya kami ruqyah dengan cara diberdirikan, dan Masya Allah, tidak lama tangan ibu itu terangkat ke atas seperti ditarik-tarik sesuatu. Lalu tiba-tiba kedua tangannya seperti dipelintir dan dibelenggu ke arah depan yang mungkin orang normal akan kesusahan melakukan posisi seperti itu. Melihat tingkah pola aneh jin yang telah terusik dengan doa ruqyah, saya jadi ingat suatu ayat di juz 6 surat Al-Maidah ayat 64. Orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Sebenarnya tangan mereka yang dibelenggu dan merekalah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan. Tidak demikian, tetapi kedua-dua tangan Allah terbuka. Dia memberikan rizki sebagaimana Dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sungguh-sungguh akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan di antara mereka. Dan kami telah timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan Allah memadamkannya dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi dan Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Kami membacakan ayat itu berulang-ulang. Di saat kami memulai membaca permulaan ayat, ibu tersebut seperti tersengat listrik sehingga tersentak ke atas lalu muntah-muntah hebat. Yang insya Allah itu adalah tanda keluarnya media sihir dari dalam tubuh ibu tersebut. Ada apa dengan ayat 64 surat Al-Maidah? Kami tidak membahas tafsirnya panjang lebar di sini. Yang jelas ayat ini telah mengabarkan kepada dunia tentang kelancangan sebagian besar orang-orang Yahudi, Ahlul Kitab, yang mengatakan bahwa Allah itu kikir. Padahal Allah Maha Pemurah dan Maha Pemberi.
Melalui sihir terlaknat, ibu itu dibuat ekonominya susah, tertutup, dan jika sedang untung tiba-tiba ludes hilang tanpa bekas. Seakan-akan Allah itu kikir. Seakan-akan Allah itu tidak mampu memberikan rizki bagi hambanya. Ini adalah penggiringan opini dari setan-setan. Sama persis seperti yang dilakukan oleh para Yahudi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kami bantah setan-setan utusan penyihir laknat tersebut dengan membacakan ayat Allah Ta'ala yang mulia ini, dan meyakinkan bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Kaya dan Maha Pemberi. Bukan seperti para Yahudi yang kikir dan penuh kekurangan, serta terlaknat dengan ucapan mereka. Dan kami ulangi kalimat kulama al-qodu naro lil harbiyat fa Allah dengan mengharap pada Allah agar api permusuhan antar keluarga yang disulut setan kafir ini selalu dipadamkan Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah memadamkan api permusuhan yang disulut sebagian orang-orang Yahudi perusak. Lalu apa dan bagaimana sihir et-tatfisi? Sihir ini adalah jenis sihir yang dilakukan untuk menghentikan usaha, bisnis seseorang. Selain itu, sihir jenis ini dilakukan agar si korban cerai-berai dengan sanak saudaranya dan saling kabur meninggalkan rumah. Biasanya si penyihir menggunakan media air bekas mayat atau tanah kuburan dari orang yang mati dengan keadaan tertentu. Adapun ciri-ciri korban yang terkena gangguan sihir jenis ini adalah 1. Di awal sihir ini dilakukan bawaannya selalu ingin tidur, lemas, dan selalu ngantuk. 2. Sering tercium bau bangkai di dalam rumah. 3. Suasana rumah, tempat usaha menjadi panas. 4. Nyeri di tubuh seperti tusukan jarum kecil. 5. Tiba-tiba sakit secara serentak dari pemilik usaha hingga ke karyawan-karyawannya. 6. Sering melihat penampakan jin yang menyerupai sosok pocong. 7. Mimpi tentang kuburan. 8. Perasaan hendak meninggal dalam waktu dekat. 9. Cekcok hanya karena masalah sepele. 10. Ketika bangun tidur rasanya seperti terikat sesuatu. 11. Sering mimpi di rumah peribadatan umat lain. 12. Sering mimpi jatuh dari tempat yang tinggi, jika sihirnya menggunakan tanah. 13. Sakit di sekujur bagian tubuh tertentu, sekujur tubuh kanan atau kiri. 14. Pelanggan hilang satu persatu dan menjadi benci kepada pedagang. 15. Toko seakan-akan selalu tutup walau kenyataannya buka. 16. Keuntungan selalu ludes habis, entah karena buat biaya pengobatan, entah karena ada kecelakaan mendadak, dan lain-lain. Barang siapa mengajak manusia kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu fikum. Jangan lupa di-subscribe ya. Demikian ada kekhilafan dan kesalahan mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.